Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Farisma Septiana, saya dari UNPI, kebetulan Universitas Putra Indonesia. Kebetulan sekarang semester 7 jurusan ataupun prodi Teknik Informatika, dan kebetulan di semester 7 saya ini ada mata kuliah sistem jaringan komputer. Nah, kebetulan sekarang juga ada UAS, itu kan ada ujian akhir semester. Jadi ditugasin sama dosennya untuk melakukan analisis jaringan komputer yang ada di perusahaan-perusahaan ataupun di dinas-dinas ataupun di kantor. Nah, kebetulan saya di kesini juga, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Langsung saja ya Pak ya. Yang pertama di sini Pak, untuk jaringan di sini itu bagaimana Pak kira-kira? Jaringan internet. Ya, jaringan internet. Apakah misalkan lemot atau gimana gitu kan? Karena memang di situ gedungnya 2 lantai, ya. Jadi kan kadang ketika disimpan di atas ke bawah nggak sampai. Terus begitu pun sebaliknya gitu. Jadi sekarang juga yang di ruang pojok yang memang suka dipakai rehat istirahat dan pakai Lemot ya? Jadi si wifi-nya kadang-kadang ada klub lah gitu. Berarti wifi-nya itu dipasangnya di atas, Di pas tangga, bawah pas tangga. Padahal kan selantai ya, Ya. tapi nggak hanya satu berarti satu. ya? Jadi ketika sampai ke pojok Untuk providernya apa Pak? IndiHome dengan di sini ada apa? IndiHome. Kalau untuk saran dari saya sih Pak, kebetulan ya dengan sepemahaman saya kalau misalkan sebenarnya bisa diparalelin sih Pak, jadi misalkan di sini pasang IndiHome, misalkan routernya atau servernya misalkan di sini, nah itu bisa di paralel, misalkan pakai kabel lagi Pak ke bawah, pakai wifi lagi, jadi gak perlu pasang lagi ke IndiHome. Pasang aja di IndiHome satu, misalkan di sini itu bisa pakai paralel itu Pak, biasanya pakai switch, nanti dihubung-hubungin pakai kabel, jadi itu bisa di bawah, di sini juga bisa, di bawah juga bisa, dan sinyal itu pasti gak akan lemot gitu kan, lumayan gak akan lemot. Kalau perkotanya harus ditambah nggak? Baterainya enggak, kalau iya misalkan 30 Mbps juga sudah cukup sih kalau misalkan pemakaian untuk beberapa orang. Nah kebetulan di rumah saya juga Pak ada saya pasang 30 Mbps, nah itu saya diparalelin gitu kan ke saudara-saudara saya itu pakai kabel. Nah itu bisa diimplementasikan pakai dengan hal itu. Jadi yang di bawah bisa, yang di lantai 2 juga bisa data. Jadi nggak perlu lemot gitu kan, hanya satu wifi saja itu sebenarnya itu bisa diparalelin gitu. Kalau jaringan untuk perkantoran berapa Mbps? Itu tergantung dari penggunaan Pak. Kalau misalkan penggunaannya banyak ya, kalau menurut saya sih misalkan di atas 50 Mbps, Nah untuk di kampus-kampus juga itu sudah menggunakan 100 Mbps itu kampus. Jadi kalau misalkan di kantor-kantor seperti ini, menurut saya di atas 50 Mbps sudah cukup gitu kan. 70 kalau 70. Nah bisa 70, bisa 71 gitu. Tergantung dari penggunaan juga. Nah itu juga bisa diparalelin gitu Pak. Itu pasang switch gitu kan, kayak hub gitu kan, kayak portnya itu banyak. Nah itu bisa diparalelin ke bawah. Jadi beli lagi yang kayak Tetelin Pak, wifi itu Tetelin itu harganya itu 150 sama kabel Ini kabelnya. yang wireless gitu. Ya itu beli lagi bisa, jadi nggak perlu pakai sinyal, pakai wifi lagi di bawah, tapi nyolok di sini misalkan di paralel itu bisa. Pakai kabel gitu. Ya pakai kabel itu. Kalau yang wireless bisa. Yang wireless kan misalkan di sini nih wifi-nya, terus pengen wifi di bawah, kalau misalkan wireless kan nggak bisa kan sinyal lemot gitu, harus pakai wifi lagi di bawah gitu. Nah itu pakai kabel, jadi servernya di sini misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua di sini untuk printer berapa ya Pak kira-kira? Jadi penggunaan satu printer digunakan beberapa orang, atau misalkan satu printer satu orang gitu kan, atau gimana? Kalau di rumah kan sebelum kejadian gempa Ya. Satu printer itu bisa digunakan 2 atau 3 gitu. Jadi sekarang kan karena kemarin rusak, jadi si printernya baru ada 1. Oh iya. Jadi bisa bersatu gitu sekarang. Sebenarnya itu kalau untuk printer juga menurut saya ya, saran dari saya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau misalkan satu printer digunakan oleh beberapa orang, itu bisa untuk menghemat uang juga, menghemat biaya kita gitu kan. Jadi gak perlu beli banyak printer. Tapi kekurangannya itu pasti lama gitu kan. Misalkan yang si user ini mau print harus nunggu ini dulu yang beres gitu kan. Nah sedangkan sebaliknya kalau misalkan satu printer satu orang
itu kelebihannya bisa cepat, tapi kekurangannya dari biaya mahal seperti itu. Mungkin nanti bisa diterapkan lah, disesuaikan dengan kantor di sini. Menurut saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariji Maulana Septiana dengan NIM 2072 00033. Sekarang saya semester 7 dan dengan prodi Teknik Informatika, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Agi selaku dosen saya di mata kuliah Sistem Jaringan Komputer. Nah, dalam kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu di kantor PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Cianjur. Nah, di sini untuk memenuhi tugas UAS saya. Nah, saya langsung saja ya. Untuk di PWI ini yaitu denahnya di sini ada pintu masuk ya. Kemudian setelah pintu masuk, maka di sana ada ruang tamu. Nah, ruang tamu ini biasanya untuk para tamu yang ke Cianjur, biasanya wartawan-wartawan yang dari luar Cianjur. Kemudian nunggu dulu di sini untuk ruang tamu, ataupun ada tamu-tamu juga itu nunggunya di sini di ruang tamu. Nah, kemudian untuk ruangan ini merupakan lantai 1. Nah, di lantai 1 ini ada beberapa ruangan ya. Di sini ada ruang tamu, kemudian juga ruang kerja, kemudian juga di sini ada toilet atau WC, kemudian ada musola. Nah, di sini untuk ruang kerja ini untuk ruang kerja para wartawan, biasanya itu di lantai 1 juga ada. Nah, di sini juga bisa dipakai rapat juga ya untuk di ruang kerja ini. Nah, kemudian setelah di lantai 1 itu ada lantai 2. Jadi kantor PWI ini ada lantai 1, kemudian lantai 2. Kemudian di lantai 2 ini ada ruang rapat ya. Kemudian di sini tangganya itu di sini. Kemudian setelah naik tangga, maka itu akan ada ruang rapat di sini, luas. Nah, ruang rapat ini lumayan luas lah gitu kan. Kemudian setelah ruang rapat, di sini juga ada ruangan kerja. Nah, ruangan kerja ini juga bisa dipakai rapat juga ya. Biasanya itu digunakan untuk para wartawan juga ataupun para jurnalis. Kemudian setelah ruangan kerja ini, kemudian ada ruang kerja juga di sini nih. Nah, untuk saya sendiri untuk wawancara dengan wartawan di kantor PW ini, itu saya di ruangan ini, di ruang kerja yang ini. Itu ruangannya itu lumayan, bisa dibilang besar juga enggak, kecil juga enggak. Nah, untuk rapat, kalau misalkan untuk rapat itu di ruang kerja yang ini, yang di sebelah ini. Nah, sedangkan untuk ruang kerja ini itu hanya dipakai untuk tidak bisa dipakai untuk rapat gitu kan. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada ruang gudang. Nah, untuk jaringannya saya akan langsung saja ke bagian Cisco. Nah, di sini ada Cisco ya. Di sini saya akan ke sini dulu. Nah, untuk pada saat saya wawancara dengan salah satu wartawan di kantor PWI ini, saya menanyakan gitu kan, untuk provider di PWI ini apa? Nah, beliau menjawab bahwasannya untuk provider yang digunakan itu IndiHome. Nah, kemudian juga di sini ada router. Jadi router ini untuk mengkonfigurasi ataupun men-setting jaringan, misalkan seperti bandwidthnya dibatasi gitu kan. Misalkan untuk lantai 1 itu bandwidthnya berapa gitu. Kemudian juga untuk lantai 2 bandwidthnya itu berapa. Nah, untuk bandwidth ini saya kurang mengetahuinya, dan pada saat saya wawancara juga beliau bahwasannya kayak lemot gitu kan. Jadi wifi yang digunakannya itu di kantor PWI ini lemot sekali gitu kan. Nah, kemudian saya menanyakan juga untuk bandwidth ataupun kecepatan yang digunakannya itu berapa gitu kan. Nah, beliau bilang bahwasannya belum tahu gitu kan untuk kecepatannya, akan tetapi si jaringan tersebut itu sangat nge-lag gitu kan, sangat lambat gitu.
Nah, kemudian saya kasih saran juga atau kasih rekomendasi kepada salah satu wartawan tersebut pada saat saya wawancara. Saya bilang gitu kan, Pak, kalau misalkan seperti ini itu untuk sekelas kantor-kantor ataupun untuk kantor, kemudian juga untuk sekolah-sekolah itu biasanya ataupun pemerintahan itu biasanya jaringan yang digunakan itu kecepatannya itu di atas 50 Mbps. Gitu. Nah, kemudian eh, saya lanjut lagi di sini untuk lantai 1 ya, di sini itu ada switch ya. Nah, switch ini itu tadi, nah di sini nih ruang kerja yang ini. Nah, jaringan ini itu untuk ruang kerja yang di lantai 1. Nah, itu menggunakan kabel, menggunakan switch juga. Di sini ada macam-macam perangkat yang menggunakannya, yaitu ada laptop, kemudian juga ada PC juga. Nah, untuk PC itu kebetulan eh, kebetulan ada, akan tetapi karena di kantor PWI ini masih baru ya untuk renovasi karena kan terdampak gempa juga. Jadi untuk perangkat yang digunakan biasanya kebanyakan itu laptop. Kemudian juga untuk printer itu satu. Nah, kemudian di sini ada wireless, ada access point ataupun wifi gitu kan. Nah, biasanya untuk wifi ini itu digunakan di ruang tamu gitu kan. Nah, di sini itu. Nah, di sini ada perangkat yang digunakan yaitu ada handphone bisa, kemudian juga ada laptop. Nah, di sini saya kasih PC juga gitu kan. Biasanya di pas saya wawancara juga ada gitu kan. Nah, tapi kebanyakan untuk akses point atau wifi ini itu digunakan oleh handphone dan juga laptop. Nah, kemudian saya lanjut lagi ke bagian lantai 2. Nah, untuk bagian lantai 2 ini di sini ada switch juga ya. Kemudian juga di sini ada access point atau wireless, dan juga di sini ada wireless. Nah, di sini saya ke daerah ini dulu nih, di jaringan yang ini, yaitu di ruang kerja yang ini. Nah, kemudian untuk di ruang kerja yang ini itu menggunakan access point, itu menggunakan wifi. Itu kenapa sih nggak menggunakan kabel gitu kan? Ya karena tadi juga itu kan kalau misalkan menggunakan kabel itu kayak mubazir gitu kan, karena kan untuk ruang kerja yang ini itu tidak terlalu banyak gitu kan. Nah, jadi itu menggunakan wireless. Nah, untuk wireless ini di sini ada beberapa perangkat yang biasa digunakan, ada handphone, kemudian juga ada laptop, dan juga ada printer. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada ruang kerja yang ini nih. Nah, ruang kerja yang ini itu ada PC juga, ada komputer, perangkat yang digunakan, dan juga ada laptop dan ada satu printer. Nah, tadi juga yang ke ruang kerja yang ini, yang ini itu ada satu printer juga. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian ruang rapat yang ini nih, ruang rapat. Nah, untuk ruang rapat ini yang sebelah sini jaringannya. Nah, di sini itu menggunakan wifi atau menggunakan wireless gitu kan. Nah, untuk perangkat yang digunakannya yaitu ada laptop, kemudian juga handphone gitu. Kenapa sih nggak menggunakan yang namanya kenapa sih nggak kabel gitu kan? Nah, untuk di ruangan, kenapa? Karena di sini hanya untuk ruang rapat gitu kan, khusus untuk ruang rapat gitu, bukan untuk ruang kerja. Nah, untuk ruang rapat ini jadi direkomendasikan ataupun yang digunakannya itu wireless gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita akan langsung cek jaringannya ya, misalkan dari di sini ya, kan dari sini kita cek, kita ping sini, kita ping 192.168 1.1. Nah, ini 1.1 ini itu ke server. Kita cek. Nah, kenapa sih di sini ada pertama request timeout ataupun RTO gitu kan pertama.
Ya karena di sini menggunakan yang namanya wireless gitu kan. Jadi untuk jaringannya itu tidak stabil gitu kan. Nah, jadi itu kekurangan dari penggunaan wireless. Sedangkan untuk kabel itu eh, lumayan tidak ngelay gitu kan. Sedangkan kalau misalkan untuk wireless itu biasanya kadang ngelay gitu kan. Nah ini itu bisa di ping ya. Ini jaringannya bisa terhubung ke server. Nah, untuk WiFi. Nah, untuk IP sendiri itu di sini. Nah, untuk ke switch ini ya, untuk ke jaringan lantai 2 ini, saya di sini menggunakan IP 192.2.1. Kemudian juga yang lainnya juga ini 192, 168, 3.1. Nah, untuk pada saat saya wawancara itu, jadi kendalanya itu beliau bilang bahwasannya wifi-nya ngelay gitu karena pas saya cek juga di situ ternyata untuk bandwidth ataupun kecepatannya itu kayak di 30 Mbps ke bawah gitu kan. Nah, saya rekomendasikan kepada beliau bahwasannya untuk jaringan tersebut yang digunakan itu di 50 ataupun 70 Mbps ke atas. Kalau bisa sih 100 Mbps ke atas. Itu untuk biar tidak ngelay gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian kita cek lagi, di sini kita ping lagi ya. Kita ping lagi, ping. Kemudian kita ping ke 3.1. Nah, di sini bisa ya 3.1. Oke. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.